Baik, pada pertemuan ketujuh mata kuliah PAA kita akan belajar mengenai N-Queen Puzzle. Jadi N-Queen Puzzle itu adalah suatu permasalahan di mana kita kondisinya harus meletakkan pion queen, seperti namanya N-Queen. Kita harus menempatkan sejumlah queen, queen ke papan catur yang berukuran N dikalikan N. Jadi kalau misalnya papan caturnya ukuran 3x3, maka queen yang harus kita taruh di papan ini sejumlah 3. Dimana kondisi dari si pion ini dia tidak boleh saling memakan. Kalau teman-teman sudah pernah main catur, mungkin teman-teman tahu ya, kalau queen itu dia akan memakan pion yang berada di sumbu vertikalnya, sumbu horizontalnya, dan juga sumbu diagonal ya. Misal di sini ada pion lain berwarna hitam, pion lain. Nah, si queen ini dia akan memakan pion-pion ini yang berada di depannya secara horizontal, secara vertikal, dan juga secara diagonal. Kondisi si queen tidak bisa memakan itu apabila misalnya di sini kotak ya, kotak, ada kotak lagi. Nah, apabila kita tempatkan pionnya di sini, dia tidak akan atau tidak dapat dimakan oleh si queennya. Nah, dalam memecahkan permasalahan ini, ternyata kita diberikan suatu solusi. Jadi ada solusi atau suatu algoritma yang disebut dengan N-Queen Puzzle. Algoritma ini dia mencari posisi-posisi yang tepat untuk si queen ini ditaruh. Kan ini papannya itu dia berukuran 3x3. Berarti di sini 1, 2, 3. Lalu misalnya ini 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ini 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ini 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Nah, sekiranya si queen ini dia agar tidak saling memakan, ditaruh di koordinat yang keberapa sih? Nah, kita dapat menemukan atau mendapat lokasi di mana si queen ini dapat ditempatkan tanpa saling memakan dengan algoritma N-Queen Puzzle ini. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke contoh materinya. Misal di sini saya mau misalnya menempatkan pion queen ini ke papan catur yang berukuran 4x4 misalnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita sudah punya papan caturnya. Sorry, ini masih 4x3, mungkin kayak gini ya. 4 dikali 4. Nah, tentu saja berarti N-nya itu adalah 4. Langkah pertama, cari sisa bagi N dibagi dengan 12. Tadi N-nya itu 4. 4 modulus 12 sama dengan 4 ya. Karena 4 itu tidak bisa dibagi 12, maka sisa modulus itu adalah 4. Apabila N-nya 8, tidak perlu dibagi. Nah, jadi apabila N-nya 8, nilai R-nya itu tetap 8. Nah, karena modulus 4 modulus 12 adalah 4, maka nilai R-nya itu adalah 4 ya. Dari hasil modulus ini, R-nya sama dengan 4. Ini kita hapus. Lalu, tuliskan bilangan bulat dari 2 hingga N. Kita tuliskan bilangan bulat dari 2. 4 berarti ya, 2 dan 4. N-nya kan 4 ya, 2 hingga N. Apabila R sama dengan 3 atau 9, pindahkan 2 ke belakang. Kita tidak masuk ke kondisi ini karena
R kita itu 4 bukan 3. Tambahkan bilangan ganjil di belakangnya maksudnya. Bila R sama dengan 8 balik posisinya. Karena R-nya 4 berarti bilangan ganjilnya normal aja seperti ini. 1, 3 ya. Nah, lain hal ya kalau misalnya R-nya 8, maka ini ditukar nih. 3-nya di depan, 1-nya di belakang. Lalu di sini ada 5 dan 7. 7-nya di depan, 5-nya di belakang. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Apabila R sama dengan 2, tidak ya, kita tidak di kondisi ini, tukar 1 dengan 3 dan pindahkan 5 ke belakang. Apabila R sama dengan 3 atau 9, pindahkan 1 dan 3 ke belakang. Kita tidak ada di kondisi ini juga. Nah, maka posisi dari si N Queen puzzle-nya adalah 2 di sini, lalu 4 di sini, 1 di sini, dan 3 di sini. Nah, kita lihat sekarang apakah si Queen ini akan saling memakan. Kita tarik garis seperti ini. Tidak, yang paling bawah. Lalu yang ini juga tidak. Yang ini juga tidak. Ya, tidak saling makan. Dan yang ini pun ternyata tidak ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dengan N Queen puzzle ini kita dapat mencari solusi untuk penempatan pion Queen pada papan catur tanpa saling memakan. Nah, lalu apa sih kegunaan dari si N Queen puzzle ini? Apa hanya untuk main catur saja? Atau mungkin dapat digunakan pada case-case algoritma lain? Nah, jadi N Queen puzzle ini manfaatnya adalah suatu permasalahan dapat kita uraikan atau dapat kita selesaikan dengan suatu set cara atau satu set langkah yang disebut dengan algoritma. Nah, mungkin pada kasus ini yang diselesaikan adalah Queen puzzle-nya untuk main game saja. Nah, namun kita dapat mencari solusi-solusi lain dengan algoritma yang kita rancang sedemikian rupa agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif dan efisien.